Hai, berjumpa lagi dan masih mengulas drama romantis. Kali ini Mama akan membahas drama Cina yang lagi viral nih, Smile to Life. Drama ini menceritakan seorang gadis muda yang penuh kegembiraan bernama Su Duocheng. Di balik senyumannya itu ia menderita penyakit ALS yang bisa merenggut nyawanya sewaktu-waktu. Ia bertemu idolanya Jiang Nan dan jatuh hati padanya. Akankah ia menyerahkan hatinya atau malah menjauh untuk melindunginya dari rasa sakit? Penasaran? Langsung ke alur ceritanya yuk. Scene awal ditunjukkan dengan pemakaman gadis bernama Nona Cheng. Semua keluarga dan pelayat dengan seksama mendengarkan pembicara pengiring pemakaman. Dan ketika mengheningkan cipta ini sangat aneh di mana mereka melakukannya berjam-jam, matahari terik membuat keringat pelayat berjatuhan. Alangkah terkejutnya Mama melihat mayat gadis itu tiba-tiba bergerak dan bangun dari tidurnya. Petasan kertas pun berhamburan. Nona Cheng berhasil menyelesaikan tantangannya. Ya elah, ternyata Nona Cheng tadi itu hanya berakting menjadi mayat untuk pembukaan pemakaman Experience Hall. Gadis manis itu bernama Su Duocheng, pianis lulusan Sinhao Conservatory of Music. 3 tahun yang lalu ia didiagnosa menginap pembekuan bertahap yang sangat langka ALS. Penyakitnya itu membuat ia takut, sedih, dan khawatir karena bisa saja meninggal sewaktu-waktu. Tapi beruntung ia menemukan seberkas cahaya dari penyanyi Jiang Nan, yang berkata kematian berdiri seperti mercusuar, menunggu semua orang datang, kita dilahirkan untuk mati. Du Cheng memutuskan akan memulai mewujudkan mimpi-mimpinya yang dimulai dengan bintang band. Scene diperlihatkan Du Cheng yang ikut berkompetisi menjadi pianis. Namun ia gagal karena menurut juri ia masih labil saat bermain piano. Walaupun begitu ia tidak sedih karena sudah melakukan yang terbaik hingga akhir. Di toko emas, Du Cheng memilih gelang keberuntungan untuk dihadiahkan kepada sahabatnya. Scene berpindah terlihat seorang pria yang berlari tergesa-gesa karena mendapat panggilan alam, dan pria itu bernama Jiang Nan, penyanyi yang menginspirasi Du Cheng. Ketika ia akan cebok ia mendapati tisu toiletnya habis. Du Cheng yang berada di sebelah Jiang Nan itu kaget karena mendapati Jiang Nan masuk ke toilet wanita dan meminta tisu padanya. Ya pasti mikir itu pria prik ya guys ya. Dan Jiang Nan menjelaskan bahwa ia terburu-buru saat masuk tadi, jadi ia tidak melihat kalau itu toilet wanita. Jiang Nan ingin barter tisu dengan tiket konser VVIP Jiang Nan pada Du Cheng. Du Cheng menjelaskan ia adalah penggemar berat Jiang Nan. Kenapa ia tidak tahu kalau Jiang Nan ada konser? Jangan-jangan tiket itu palsu. Du Cheng melihat tiket itu dari dekat dan memastikan ternyata memang tiket itu asli dan sepakat menukar tiket dengan tisu, dan menjadi jalan keluar agar Jiang Nan bisa keluar dari toilet wanita tanpa ada yang mengetahuinya. Scene berganti di kafe. Du Cheng mengobrol dengan sahabatnya Keqian dan memberikan gelang keberuntungan padanya. Ia bercerita gelangnya itu sangat manjur karena baru membelinya ia mendapatkan tiket konser Jiang Nan yang hanya ditukar dengan tisu wajah. Du Cheng mengambil daftar mimpinya dan mencoret poin ketiga untuk melihat konser Jiang Nan. Tiba acara konser ternyata Jiang Nan hanya menjadi tamu untuk menaikkan popularitas pendatang baru. Penggemar menganggap Jiang Nan sudah ketinggalan zaman dan tidak memiliki karisma lagi sekarang. Saat Jiang Nan keluar panggung, penonton sama sekali tidak menghiraukannya, hanya Du Cheng yang excited dengan Jiang Nan. Jiang Nan mengambil gitarnya dan bernyanyi, walau tidak ada yang menghiraukannya, Du Cheng sangat menikmati nyanyian Jiang Nan sampai akhir dan ikut bernyanyi. Selepas konser Du Cheng ke belakang panggung bermaksud ingin meminta tanda tangan Jiang Nan. Gu Jiayi ia adalah selebriti sekaligus mantan Jiang Nan. Ia menghadiri konser Jiang Nan dan naik ke atas panggung dan mengumumkan bahwa ia dan Jiang Nan adalah sahabat dekat dan akan selalu mendukung langkah Jiang Nan. Di layar proyektor memutar video saat Jiang Nan masuk ke toilet wanita. Merasa marah dong Jiang Nan dan memutuskan pergi ke belakang panggung. Tak disangka ia menabrak Du Cheng yang menunggunya di belakang panggung. Terjatuhlah mereka di sofa dan tidak sengaja tertangkap kamera oleh wartawan.
Lari dong mereka. Mereka bersembunyi di pojokan tangga. Jiang Nan memeluk Du Cheng bermaksud agar tidak ditemukan wartawan. Du Cheng menyadari orang yang berada di toilet kemarin adalah Jiang Nan, dan Jiang Nan meminta agar Du Cheng merahasiakannya. Jiang Nan memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya dan meminta Du Cheng untuk mengantarnya pulang karena ia dalam keadaan mabuk tidak bisa mengemudi. Mereka berlari bersama menuju ke mobil. Du Cheng yang baru saja mendapatkan SIM mengemudi dengan ugal-ugalan membuat Jiang Nan ingin muntah. Setiba di rumah Jiang Nan, Du Cheng tergopoh-gopoh ingin mendapatkan tanda tangan. Ia tidak sadar telah menjatuhkan beberapa barang miliknya di mobil Jiang Nan. Sesampai di kamar Du Cheng yang kegirangan karena sudah bertemu dengan idolanya bahkan sudah mendapatkan tanda tangan Jiang Nan, ia bermaksud akan menaruh di diarinya. Tersadar dong diarinya tidak ada di tasnya, dan ia mengirim surel kepada Jiang Nan agar ia mengembalikan buku diarinya ketika sudah membaca pesannya. Scene berpindah ketika akan berangkat di dapur rekaman Jiang Nan diikuti oleh paparazzi karena skandalnya kemarin di konser. Dan ketika sampai di studio, Jiang Nan marah karena satu proyek dengan Gu Jiayi. Ia merasa tertipu karena manajernya tidak memberitahu bahwa rekannya Gu Jiayi. Kalau tahu itu Gu Jiayi, ia tidak akan menerimanya. Manajer beralasan ia menerima semua ini karena butuh dana. Studio hampir kosong belakangan ini. Jiang Nan terpaksa mau tidak mau setuju dan kembali ke studio. Jiayi melakukan take rekaman berulang kali tapi tetap saja menurut Jiang Nan itu tidak sesuai dengan isi lagu. Jiang Nan memutuskan melakukan take duluan. Jiayi bernego dengan manajer Jiang Nan. Kalau ia menginginkan yang berbaik untuk Jiang Nan, sudah seharusnya Jiang Nan tetap bekerja sama dengannya karena dengan popularitasnya sekarang bisa membantu Jiang Nan terkenal. Mas manajer tidak sependapat dengan Jiayi karena ia beranggapan emas bisa bersinar dimanapun itu. Scene berpindah Du Cheng yang sedang menggunting foto Jiang Nan itu mendapatkan telepon dari Kekian yang memberitahu bahwa skandalnya viral di sosial media. 这也太乌龙了吧! Supir Jiang Nan memberi Jiang Nan diari milik Du Cheng dan melihat isinya. Di sini ia tersipu malu karena Du Cheng mengidolakannya sampai sebegitunya, dan ia melihat ada not lagu yang terselip di buku. Sepertinya itu tidak asing baginya. Jiang Nan menelpon Du Cheng untuk melakukan pertemuan agar ia bisa mengembalikan buku diarinya. Ketika di kafe tempat mereka bertemu, Du Cheng yang berterus terang tentang bagaimana ia menjadi penggemarnya, ia mulai nerocos tanpa henti sampai membuat Jiang Nan pusing mendengarnya dan menyuruhnya berhenti. 你的每一张专辑、每一首单曲我都会去买，吃饭睡觉我都会去听。你是一个创作型的歌手，你喜 Bagaimana drama romantis Cina kali ini layak untuk diperhitungkan bukan untuk mengisi waktu luang. Sampai di sini dulu ya episode 1 kita. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah stay tune. Bye bye. Sarangeo.